إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Demikianlah kalimat takbir yang Allah syariatkan selama 13 hari, dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai berakhirnya yaitu ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Dan seluruh kaum muslimin yang tinggal di atas muka bumi ini, mereka semua bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari disyariatkannya Idul Adha atau Idul Qurban. Di antaranya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Terus berulang kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bosannya, dan Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa. Sampai di usia 84 tahun barulah Nabi Ibrahim Allah karuniai anaknya yang tercinta, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Subhanallah, puluhan tahun Nabi Ibrahim tidak bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang berdoa mungkin baru 1 kali 2 kali, mungkin baru 1 pekan 2 pekan, 1 tahun 2 tahun. Lihatlah contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran yang begitu luar biasa. Karena ujian, di antara ujian yang terberat bagi orang yang sudah berumah tangga adalah ketika istri belum juga dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah uji Nabi Ibrahim, istrinya sampai tua tidak punya anak. Puluhan tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah di usia 86 tahun Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup sampai di situ. Begitu gembiranya Nabi Ibrahim memiliki anak yang diidam-idamkan puluhan tahun. Di usia Nabi Ismail menyusu kepada Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di usia menyusu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Ismail beserta ibunya alaihissalam di negeri Mekah, yang ketika itu tidak ada orang seorang pun tinggal di lembah Mekah. Bahkan tidak ada sebatang pohon pun hidup di situ. Tidak ada sumber mata air. Begitu besarnya ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail dan Hajar alaihissalam dari Palestina ke negeri Mekah, hanya berbekal sekantung kurma dan sekantung air. Ditinggalkan di situ. Kemudian Nabi Ibrahim
berpaling kembali ke Palestina. Seraya Hajar alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim, engkau tinggalkan kami berdua di sini, yang di sini tidak ada seorang pun tinggal, tidak ada sumber mata air, tidak ada sebatang pun pohon tumbuh di sini engkau tinggalkan. Nabi Ibrahim diam. Kemudian diulang 2 kali pertanyaannya. Dan yang ketiga kali ketika Hajar bertanya, ditambahkan oleh Hajar alaihissalam, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan ini? Kata Nabi Ibrahim, bala, na'am. Allah yang memerintahkanku untuk meninggalkanmu di sini, di lembah Mekah. Maka Hajar alaihissalam dengan penuh tawakal, penuh keimanan kepada Allah SWT menjawab, Idzan la yudai'una, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, menelantarkan kami. Demikianlah keyakinan seorang mukmin, keyakinan seorang mukminah. Ketika kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kita. Maka sungguh picik pikiran orang-orang yang mengejar duniawi, kemudian datang waktu sholat, dia tidak meninggalkan dunianya, bahkan dia meremehkan sholat, dia berani meninggalkan sholat karena khawatir rizkinya berkurang, khawatir rizkinya diambil orang lain. Jamaah rahimakumullah, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menanggung rizki. Maka mustahil Allah mengurangi rezeki kita lantaran kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Demikianlah pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian datang Allah karuniai anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dicintai, Ismail alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan di Mekah. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengutamakan iman ketimbang akal. Kalau kita berpikir secara logika, bagaimana mungkin anak istri ditinggalkan di suatu lembah yang di sana tidak ada tetangga, tidak ada pohon, tidak ada sumber mata air? Demikianlah prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam. Keimanan yang menghujam di dalam hatinya, tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Kemudian tidak berhenti di situ saja. Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak di usia baligh, kira-kira usia belasan tahun atau 12 tahun, datang lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ibrahim menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Subhanallah. Seandainya mengutamakan akal daripada syariat, maka pasti Nabi Ibrahim akan membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikianlah syariat. Kita memahami dengan betul, tidak mungkin kecerdasan seseorang akan melampaui kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah perintah dari Allah, maka kewajiban kita hanyalah sami'na wa ata'na. Akal kita tidak akan bisa mengalahkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun Nabi Ibrahim menanti Ismail alaihissalam puluhan tahun, kemudian sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar dengan sehat, gagah, cerdas, dan Nabi Ibrahim begitu mencintai Nabi Ismail alaihissalam, Allah uji kecintaan Nabi Ibrahim. Apakah Ibrahim alaihissalam lebih mencintai anaknya Ismail alaihissalam atau Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah jamaah rahimakumullah, di antara kita ada yang diuji oleh Allah, menanti anak bertahun-tahun, kemudian Allah karuniai anak,
Kemudian di antara anak kita ada yang Allah panggil duluan, Allah cabut nyawa anak kita. Tidak lain tidak bukan itu adalah Allah sedang menguji kita. Apa yang keluar dari lisan kita ketika Allah menguji kita? Apakah celaan, cercaan, tidak terima dengan ketetapan dari Allah, atau malah yang keluar dari lisan kita adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang mukmin yang beriman kepada takdir, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk kebaikan yang menimpa kita ataupun musibah yang menimpa kita, melainkan semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang patut dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, demikianlah ujian-ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian tersebut. Dan Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Ketika sudah benar keinginan Nabi Ibrahim hampir menyembelih Ismail alaihissalam, maka datanglah malaikat membawa sembelihan. Dan sudah dibenarkan, Nabi Ibrahim sudah dihitung mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ismail tidak jadi disembelih, melainkan diganti dengan sembelihan yang gemuk, yang besar. Kemudian yang berikutnya jamaah rahimakumullah, dari contoh Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW hendak menyembelih hewan sembelihannya, yang dilontarkan oleh lisan yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika menyembelih hewan sembelihannya, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, sembelihan ini darimu dan untukmu. Subhanallah. Dua kalimat yang begitu dalam maknanya. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini adalah sembelihan darimu. Betul-betul kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW bahwa wajibnya kita menisbatkan seluruh nikmat yang kita nikmati selama ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak sombong, kita tidak berbangga diri, hewan saya adalah sembelihan yang besar, sehingga merasa lebih baik daripada orang lain. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma hadza minka. Saya tidak akan mampu membeli sapi, tidak akan mampu membeli kambing, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, lan yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga yaitu seseorang yang di dalam dadanya ada kesombongan walaupun sedikit, walaupun sekecil debu. Kalau dia ada di dalam hati kita kesombongan tersebut, kata Rasulullah SAW, lan yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain. Maka demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma hadza minka, ini adalah darimu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, walaka, ya Allah, ini juga untukmu. Semata-mata Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita untuk meluruskan niat. Kita berkurban, atau kita sholat, atau haji, umrah, semuanya adalah kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari yang lain, bukan karena pujian dari orang lain, atau bukan ingin disebut si fulan luar biasa, si fulan hebat, sembelihannya besar, bukan. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang sampai kepada Allah hanyalah keikhlasan. Karena jamaah rahimakumullah, dengan sebab riya, seorang mujahid, donatur, seorang ulama, Allah lemparkan ke dalam neraka pertama kali. Sebelum orang-orang kafir disiksa, sebelum orang-orang munafik disiksa, yang pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka adalah mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil seorang mujahid, engkau berperang. Kata seorang mujahid tersebut, ya Allah, tidak ada jalan, satu jalan pun yang aku kesempatan berperang, melainkan aku berperang untuk membela agamamu. Aku berperang karenamu. Apa kata Allah? Kazzabta, engkau dusta, bohong. Engkau berperang semata-mata supaya disebut pemberani.
supaya engkau dikenang, supaya engkau disebut pahlawan, maka orang tadi dilemparkan ke dalam neraka. Subhanallah. Orang yang berperang melawan musuh-musuh Allah, membunuh orang kafir, justru dia yang duluan masuk neraka karena salah dalam niat. Dia niat berperangnya karena ingin dipuji oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah donatur. Orang yang senang bersedekah, senang nyumbang, dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang di situ aku kesempatan berinfak kecuali aku infakkan hartaku untukmu karenamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabta," dusta, bohong. Tidaklah engkau berinfak kecuali engkau supaya disebut oleh orang-orang, si fulan donatur, si fulan muhsinin, si fulan baik. Dan engkau sudah mendapatkannya. Orang-orang menyebutmu donatur, orang-orang menyebutmu muhsinin. Maka seketika itu juga orang tadi diseret oleh para malaikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah para ustadz, para kiai, ulama, dihadapkan di hadapan Allah SWT. Dia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, aku mempelajari Al-Quran karenamu, aku membaca Al-Quran karenamu, aku mengajarkan Al-Quran karenamu." Kata Allah SWT, "La, kadzdzabta, dusta. Kamu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran supaya kamu disebut qori, bacaanmu supaya dipuji oleh manusia, dan engkau sudah mendapatkannya. Engkau mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada jamaahnya supaya engkau disebut ustadz, supaya orang-orang menyebutmu kiai, dan engkau sudah mendapatkannya." Kemudian orang tadi diseret ke neraka dan dilemparkan ke dalam neraka sebelum orang kafir, orang munafik, orang zalim disiksa di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, saya khatib mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian bahwa kita masih ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana hari-hari ini adalah hari-hari yang paling Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Amalan soleh yang kita kerjakan pada hari ini lebih Allah cintai daripada amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Lebih Allah cintai amalan soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita, karena beberapa jam lagi hari-hari yang paling Allah cintai akan meninggalkan kita. Ketika datang maghrib, maka pergilah hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang paling Allah cintai. Dan di antara amal saleh yang paling dianjurkan adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Allah yaghar." Sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan. Ketika seorang mukmin dia sengaja berbuat dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak cemburu? Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita umur, usia, kemudian kita gunakan usia tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jamaah, ketika kita bermaksiat, kita butuh tempat, padahal tempat itu adalah milik Allah. Kita ketika bermaksiat itu kita butuh oksigen, padahal oksigen itu Allah yang memberi. Ketika kita bermaksiat, kita butuh tenaga untuk bermaksiat, padahal tenaga itu Allah yang memberikan. Bagaimana Allah tidak cemburu? Maka jamaah rahimakumullah, jangan kita salah gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, melainkan kita gunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah